Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Ketemu pada hari ini dengan kami, saya, Masudi Kurniawan SMH, bersama Bu Susi Juniarti, SE, dan juga Bu Ira Realita Kalalo, SEMM. Nah, ini bertiga kami akan mengangkat satu diskusi nih yang lagi hangat nih Bu Susi, Bu Rea, terkait dengan kinerja suatu lembaga kementerian, nah, yang dinilai rendah oleh salah satu lembaga survei yang dapat dipercaya, yaitu Indo Strategi Research. Nah, suatu lembaga ini memang kategorinya masih terbilang baru, ya. Tapi tentunya membuat suatu kementerian bukanlah suatu lembaga yang mudah. Artinya harus ada penataan awal yang saya rasa mungkin sudah bisa untuk mengantisipasi ataupun melaksanakan juga prinsip-prinsip manajemen kelembagaan mestinya itu. Tapi ternyata mendapat skor jauh dari harapan, yaitu dalam kategori rendah. Nah, kalau masih kategori menengah untuk lembaga baru mungkin is okay. Tapi ini kategorinya rendah. Lembaga apa itu? Nah, mungkin sama-sama kita tahu nih di ruang publik, ya, di media sosial. Itulah Kementerian Hak Asasi Manusia. Nah, yang penilaiannya itu skornya 2,79 ya. Ini data ini didapat dari Indo Strategi Research. Ya, yang sudah mensurvei beberapa lembaga, memang tidak semuanya rendah ya, tapi ini adalah kategori rendah. Ya, dalam itu kita harus juga melihat ini adalah lembaga baru yang mestinya tercipta ini untuk menopang program kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Gibran. Nah, mestinya ini bisa mendorong bagaimana pencapaian program yang sudah dilaksanakan. Nah, hari ini kami tentunya mengangkat tema tersebut. Saya, Masudi Kurniawan SMH, kebetulan juga Kepala Bagian Persidangan Perundang-undangan Kelengkapan Dewan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan juga bersama saya ada Bu Susi Juniarti SE, ya Bu ya, Kepala UPT ya Bu ya, Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, berada UPT ini di Kota Batam. Dan juga ada Ibu Ira Realita Kalalo SEMM, juga Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Nah, beliau ini juga sudah beberapa kali menyeberang OPD nih. Pengalaman beliau lebih banyak, pendapatan juga banyak. Gitu. Sekarang saya ngurus orang nih, ngurus orang. Ya Bu Ira ya. Nah, ini pastinya Bu Rea, Bu Susi ada masukan pandangan terkait ini. Apa kira-kira masukan inovasi yang harus dilakukan oleh satu lembaga yang bernilai kinerja rendah? Dan yang kedua, lembaga ini adalah lembaga yang penting terkait dengan hak asasi manusia. Saya rasa mungkin bisa dimulai dengan Bu Susi ya, untuk menjelaskan apa yang kira-kira menjadi pandangan Ibu. Ya Bu, silakan. Oke, dalam podcast ini saya lanjutkan aja apa menjadi tema kita ini, itu mengenai Kementerian Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini dari penilaian itu skornya sangat rendah, apalagi kementerian ini sudah berdiri pada zaman Pak Presiden Prabowo sekarang ini. Ada beberapa hal dalam hal ini, yaitu poin-poin yang harus saya jelaskan, itu meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, memastikan penggunaan anggaran yang efisiensi, mendorong peningkatan kualitas pelayanan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pembicaraan kali ini, satu-satu saya akan bahas mengenai meningkatkan transparansi kepercayaan publik. Ini sangat penting bagi kita semua, bahwa transparansi ini adalah suatu kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan dari Kementerian Hak Asasi Manusia, yang mana pemerintah harus lebih terbuka dan jujur dalam mempertanggungjawabkan informasi mengenai pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, dan dalam penggunaan anggaran dan capaian kerja yang diinginkan sesuai yang dihendaki oleh masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Hak Asasi Manusia harus memberikan secara jelas apa aja pelaksanaannya terhadap pelaksanaan kinerja ini, agar mendorong
supaya masyarakat lebih percaya terhadap instansi yang dimaksud. Dan juga dalam pengaduan masyarakat nantinya ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh Kementerian HAM itu tersebut. Contohnya memastikan penggunaan anggaran yang efisien, di mana akuntabilitas kinerja membantu setiap instansi pemerintahan menggunakan anggaran secara tepat dan dengan sasarannya, dan efektif dan efisien, serta kegiatan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang dievaluasikan hasilnya, sehingga anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat untuk mengurangi pemborosan. Di sini perlu kita jelaskan Pak Masudi bahwa dalam hal ini masyarakat kita sekarang butuh kepercayaan, dan juga dalam pelaksanaan tugas di mana anggaran ini menjadi sumber yang sangat penting bagi instansi atau pemerintah dalam melaksanakan kegiatan ini, dalam melaksanakan tugasnya. Karena bukan apa-apa, zaman sekarang mengenai anggaran ini terlalu riskan, karena dari sudut pandangan pengeluaran itu punya substansi yang lebih, di mana instansi yang berwenang seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian itu menyoroti penggunaan anggaran itu secara efisiensi dan efisien agar dapat dilaksanakan semaksimal mungkin dalam instansi pemerintahan mau kementerian. Dan kita juga berharap dengan adanya penerapan sistem ini nantinya bisa masyarakat merasakan apa yang menjadi kendala yang dihadapi masyarakat untuk menggunakan anggaran ini, agar masyarakat bisa percaya dengan tindakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Dan perlu juga memastikan peningkatan kualitas pelayanan. Nah, di sini perlu kita terapkan juga pelaksana pelayanan ini juga ke masyarakat itu harus maksimal. Saya harapkan dengan adanya poin-poin ini nantinya setiap instansi atau kementerian yang ada di Indonesia bisa melaksanakan apa yang menjadi masukan-masukan dan laporan yang diterimakan oleh masyarakat. Untuk itu kita dapat memperbaiki apa yang menjadi kendala yang ada di instansi kita, di pemerintahan kita, di kementerian, untuk saling berkolaborasi dengan masyarakat agar terwujudnya pemerintah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bu Susi telah menyampaikan bagaimana pandangan beliau terhadap Kementerian Hak Asasi Manusia yang mendapatkan indikator penilaian yang rendah. Tentunya beliau nanti akan menambahkan ini terkait dengan hubungan hak asasi manusia ini dengan juga ketenagakerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan beliau di UPT Ketenagakerjaan. Selanjutnya tentunya kita tidak lengkap apabila tidak dilengkapi oleh pandangan Bu Rea. Mungkin nanti topiknya mungkin lebih khusus pada penggunaan digitalisasi, pembuatan digitalisasi dalam pelaksanaan menunjang kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya, Bu Ria, silakan. Dalam hal ini saya akan memberikan pandangan saya terkait organisasi digital di Kementerian HAM. Dalam hal ini saya ada beberapa konsep organisasi digital menekankan bahwa pengambilan keputusan tidak lagi hanya berdasarkan laporan manual, tetapi menggunakan data yang akurat, terintegrasi, serta tersedia secara real time. Dalam konteks isu HAM, transformasi digital dapat mendukung dari beberapa aspek, yaitu dari digitalisasi layanan, integrasi data lintas instansi, dashboard monitor kinerja, serta analisis data. Saya mencoba untuk mengimplementasikan terkait digitalisasi layanan pengaduan HAM. Contohnya seperti di sebuah aplikasi atau portal pengaduan HAM memungkinkan masyarakat mengadakan pengaduan pelanggaran HAM secara daring melalui telepon ataupun komputer. Pelaporan dapat diunggah bukti berupa
foto atau video atau dokumen pendukung serta memantau status penanganannya itu sampai di mana. Kalau saya tidak salah, hal seperti ini itu bisa dilaporkan dalam aplikasi Span Lapor. Nah, pemanfaatannya untuk layanan digital ini adalah yang pertama untuk mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, mengurangi atau meminimalisir penyampaian laporan, dan yang ketiga adalah meningkatkan keterbukaan proses pengaduan, penanganan pengaduannya. Yang kedua, terintegrasi data lintas instansi, yaitu artinya gini, kepolisi yang tercangkup dalam hal ini yaitu kepolisian, ada kejaksaan, ada pemerintah daerah, kementerian, dalam hal ini Kementerian HAM, sehingga pengaduan tersebut lebih cepat, lebih terupdate dan bisa dipublikasikan. Contohnya, dalam sebuah laporan itu secara otomatis dapat diakses oleh instansi terkait. Seperti yang tadi, kepolisian, kejaksaan, serta pemerintah daerah dalam hal ini kalau di provinsi. Nah, jenis pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah pembatasan kebebasan berekspresi, lonjakan dan pengaduan yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan per periode tertentu. Ini artinya menemukan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, penggunaan anggaran lebih efektif, resiko pelanggaran dapat diantisipasi. Nah, sementara yang terakhir adalah keterbukaan informasi publik. Melalui portal digital ini yang menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, statistik, penanganan kasus. Artinya bahwa dari seluruh informasi yang kita yang ada di dashboard itu, secara berkala tetap harus mengajukan permohonan. Nah, manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan transparansi pemerintah, memperkuat akuntabilitas publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara, dalam hal ini Kementerian HAM. Menurut saya sekian, Pak Masudi. Terima kasih. Oke, tadi sudah kita sama-sama untuk menyimak apa yang telah disampaikan oleh Bu Rea, Bu Susi. Nah, ini memang topiknya sangat hangat sekali untuk dibahas ya, diperbincangkan, apalagi saat topik-topik ini pembangunan kinerja sangat diutamakan oleh Pak Presiden dalam menopang penyelenggaraan program strategis beliau. Nah, ini terkait ini kita juga harus disentuh dengan hubungan kelembagaan. Nah, hubungan kelembagaan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak ditopang dengan adanya koordinasi yang dibangun oleh lembaga, yaitu Kementerian HAM, itu dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang ada yang berkenaan. Itu pihak-pihak yang berkenaan seperti Komnas HAM dan juga mungkin aktivis-aktivis yang ada di daerah gitu, aktivis HAM yang ada di daerah, dan juga harus membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Nah, kita barusan ini juga mendengar atau membaca, menonton penyiaran tentang adanya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tapi kita tidak mengetahui tindak lanjutnya bagaimana. Nah, itu perlu adanya koordinasi penyusunan kebijakan dan strategi nasional HAM. Selain itu juga perlu ada pertukaran data dan informasi mengenai pelaksanaan serta pelanggaran HAM. Nah, kerjasama dalam penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan HAM kepada masyarakat, evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kebijakan HAM, ini perlu dilakukan oleh Kementerian HAM, Hak Asasi Manusia, sebagai penguatan kelembagaan, agar kelembagaan hak asasi manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan termanfaatkan dengan baik untuk menopang program strategis yang dicanangkan oleh Pak Presiden melalui Ascatita. Nah, ini kita lihat ada beberapa pelanggaran HAM ternyata belum tersentuh dengan baik, belum diselesaikan dengan baik. Nah,
Untuk Provinsi Kepulauan Riau sendiri, kita sudah memiliki kantor wilayah hak asasi manusia yang berada di Kota Tanjung Pinang. Nah, ternyata ada beberapa daerah juga masih ada regional gabungan dengan beberapa daerah lainnya. Nah, ini perlu juga diperhatikan. HAM ini perlu untuk diperkuat. Untuk itu maka setiap provinsi harus ada kantor Kanwil HAM, dan selanjutnya mungkin akan kantor Kanwil HAM akan mensosialisasikan bagaimana pelaksanaan ataupun pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui pendidikan, sekolah-sekolah, dan kepada lembaga-lembaga masyarakat, sehingga perpanjangan tangan pelaksanaan pelindungan hak asasi manusia itu bisa dilaksanakan di masyarakat. Nah, inilah topik pembahasan kita. Nah, hari ini tadi sudah kita inikan dengan Bu Rea dan mendengarkan, ternyata digitalisasi sangat diperlukan, karena digitalisasi melalui informasi itu sekarang berada di tangan masyarakat. Terkait apa yang terjadi, apa yang akan disampaikan, itu bisa langsung disampaikan. Nah, Kementerian HAM harus memiliki website sendiri atau memiliki aplikasi sendiri yang bisa menerima pengaduan setiap adanya pelanggaran HAM. Sehingga langsung otomatis secara teknologi informasi bisa sampai ke sumber informasi ataupun data informasi Kementerian HAM. Nah, begitu juga nanti di akuntabilitasnya, di penguatan kelembagaannya. Nah, manajemen kelembagaan juga pengaturan, bagaimana perangkat-perangkat yang ada di bawah di daerah-daerah, di Kanwil HAM itu juga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin ingat kita podcast yang terbatas juga ruang waktu kita. Mungkin apa yang sudah disampaikan sudah cukup banyak. Semoga ini menjadi manfaat pencerahan bagi kita semuanya, menambah referensi pertimbangan-pertimbangan kita terkait pengembangan bagi penguatan kelembagaan Kementerian Hak Asasi Manusia. Saya rasa demikian podcast kita kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih nih kepada narasumber yang hadir, Bu Susi, Bu Rea, ya, sudah memberikan sumbangsi pemikiran terkait penguatan kelembagaan Kementerian Hak Asasi Manusia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.